Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Cynthia Dewi. Di sini saya akan membahas tentang pengujian mutu minyak atsiri sesuai dengan prosedur laboratorium. Di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Analisis Kandungan Minyak Atsiri dan Uji Aktivitas Anti-Inflamasi Ekstrak Rimpang Kencur atau Kaempferia galangan L. Nah, kencur seperti ini bentuknya. Kencur ini merupakan salah satu tanaman suku Zingiberaceae yang diketahui mengandung minyak atsiri. Secara empirik, rimpang kencur ini sering digunakan sebagai obat tradisional, salah satunya untuk mengobati radang inflamasi. Nah, untuk pengujian laboratorium ini diperlukan alat dan juga bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat untuk maserasi yang meliputi rotavapor, kemudian meliputi plethysmometer, kemudian ada water bath, ada oven atau member, ada seperangkat alat distilasi atau scorduren, kemudian ada timbangan analitis, kemudian ada alat gelas lain yang bisa digunakan di laboratorium, dan juga bahan. Nah, selanjutnya adalah bahan. Bahan ini yang diperlukan dalam penelitian ini ada amil alkohol, kemudian ada Aquades dengan merek Agung Menara Abadi, kemudian ada asam asetat, kemudian selanjutnya ada etanol 95%, kemudian ada ether, ada etil asetat, kemudian ada larutan besi klorida, kemudian ada natrium diklofenak atau Voltaren, kemudian ada karagenan dengan merek Harum Sari, kemudian ada chloroform, kemudian ada metanol teknis atau barasem, kemudian ada N-hexan. Kemudian selanjutnya ada NaCl fisiologis 0,9%, kemudian ada pulvis gummi arabicum brataco atau brataco, kemudian ada preaksi Mayer, ada preaksi Dragendorf, ada preaksi Lieberman-Burkhardt, kemudian ada serbuk logam magnesium, ada toluen, ada larutan amonia 10%, ada larutan asam klorida, kemudian ada larutan gelatin 1%, ada larutan kalium hidroksida 5%, kemudian ada larutan asam sulfat 5%, dan larutan vanilin asam sulfat. Nah, selanjutnya untuk hewan percobaan yang digunakan ini dalam jurnal diketahui bahwa tikus putih jantan Galur wistar berumur 3 bulan dengan berat 180-250 gram dan dalam kondisi sehat ini sangat baik untuk menjadi hewan percobaan. Dan tikus ini tuh diperoleh dari jurusan Biologi Institut Teknologi Bandung. Nah, selanjutnya ada metode. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental di laboratorium dengan tahapannya sebagai berikut. Nah, pertama, melakukan ekstraksi. Ekstraksi ini menggunakan pelarut etanol 95% dengan metode maserasi. Kemudian yang berikutnya adalah screening fitokimia. Nah, untuk screening fitokimia ini meliputi penapisan fitokimia alkaloid, flavonoid, saponin, tanin atau polifenol. Kemudian ada monoterpenoid atau sesquiterpenoid, kemudian ada teroid atau triterpenoid, dan quinon dan juga quinon. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan parameter ekstrak. Nah, untuk pemeriksaan parameter ekstrak sendiri ini meliputi pemeriksaan rendemen, bobot jenis, kadar air, kadar minyak atsiri, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, dan profil kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, selanjutnya ada analisis kandungan minyak atsiri ekstrak dengan menggunakan gas kromatografi atau mass spectrometry. Nah, selanjutnya ada uji aktivitas antiinflamasi dengan metode radang akut yang diinduksi dengan karagenan. Nah, selanjutnya ada analisis data secara statistik menggunakan ANALPHA, desain acak sempurna, dilanjutkan dengan uji rentang Newton-Cotes. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur laboratorium pengujian minyak atsiri. Terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.